Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabarnya pagi ini nak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya, untuk dapat beraktivitas seperti biasa di masa COVID seperti ini. Nah, Mem tidak lupa dan tidak bosan-bosan mengingatkan kalian semuanya untuk ikut protokol pemerintah tentang COVID-19 ya, agar kita terhindar dari wabah yang sedang melanda saat ini. Oke, anak hebat, selamat mengikuti materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Baiklah anak hebat, materi kita hari ini masih tema 2 ya, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ketiga dan 4. Oke ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian. Informasi penting pada teks. Menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik teks. Kata tanya yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi dalam teks adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang disingkat dengan adik Simba. Fungsi kata tanya adik Simba. Yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda atau hal yang dijelaskan di dalam teks. Yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa di dalam sebuah teks. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Yang keempat, siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa dalam sebuah teks. Yang keenam, bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa di dalam sebuah teks. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya sepatutnya ia lakukan. Contoh tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya, rajin beribadah, selalu bersyukur, berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Contohnya, berbakti kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, bertutur kata sopan, dan menjaga nama baik keluarga. Berikutnya, yang ketiga,
sebagai siswa. Contohnya, memakai pakaian seragam, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, dan jujur saat melaksanakan ujian dimanapun kalian mengerjakannya. Berikutnya, yang keempat, yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan atau musibah. Yang kelima, tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya, mematuhi peraturan yang ada, mencintai budaya negeri sendiri atau cinta tanah air, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, kita harus bersyukur. Salah satunya dengan selalu menjaga lingkungan. Lingkungan kita merupakan tempat sebagai usaha ekonomi untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Adapun jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, di antaranya yang pertama, pertanian dan peternakan. Tanah yang subur dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Petani menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain petani, masyarakat juga beternak hewan seperti kambing, ayam, dan burung. Selanjutnya yang kedua, yaitu perikanan. Merupakan kegiatan usaha dan budidaya ikan. Budidaya ikan adalah kegiatan mengembangbiakan ikan. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Berikutnya yang ketiga, yaitu kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan industri peralatan rumah tangga. Berikutnya yang keempat, pertambangan. Merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan dimanfaatkan untuk perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Selanjutnya yang kelima, perindustrian. Merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Yang terakhir yaitu perdagangan. Merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh penjuru dunia. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertama, informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana digunakan untuk menjamin bahwa informasi sudah tersampaikan dengan baik. Yang kedua, kita sebagai makhluk Tuhan, anak, siswa, anggota masyarakat, dan warga negara harus selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan bersedia menanggung akibatnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu negara kita, bangsa Indonesia, memiliki berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang dapat kita kembangkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tugas kalian adalah yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pengertian tanggung
sebagai seorang siswa dan warga masyarakat? Yang kedua, apakah jenis usaha ekonomi yang dilakukan orang tuamu atau kakek nenekmu termasuk jenis usaha apakah? Yang ketiga, bacalah teks tentang tanam pohon pada hari kemerdekaan dan jawablah pertanyaannya pada buku tematik halaman 14-15. Selamat mengerjakan. Demikianlah anak-anak hebat semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga apa yang sudah Mem sampaikan dapat kalian terima dan pahami dengan baik, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.